berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa Adat Gesing terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, memiliki luas wilayah sekitar 1.260 hektar. Secara geografi, Desa Adat Gesing pada sisi timur berbatasan dengan Desa Munduk, sisi utara berbatasan dengan hutan lindung, sisi barat berbatasan langsung dengan Desa Adat Umajero, sedangkan pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Kayu Putih. Memiliki potensi alam yang luar biasa mendorong masyarakat dalam memberdayakan kekayaan alam tersebut untuk membuka lahan-lahan perkebunan seperti cengkeh, alpukat, maupun kopi. Selain sebagai petani, beberapa krame juga berhasil dalam mengembangkan usaha peternakan. Desa Adat Gesing terdiri dari 1.406 KK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 selanjutnya, terbagi menjadi 3, yakni krame desa atau MIPIL sejumlah 1.195 KK, krame Tamiu sejumlah 198 KK, dan 13 krame Tamiu atau non-Hindu. Desa Adat Gesing Made Suartike menyampaikan dalam upaya pembangunan dan pengembangan Desa Adat Gesing ke depan, pihaknya memprioritaskan untuk meningkatkan program-program sesuai dengan konsep Trihita Karana yang telah diarahkan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali dan misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan sebagai pola pembangunan semesta berencana. Program-program desa tersebut mendapat dukungan penuh pemerintah, salah satunya direalisasikan melalui bantuan dana semesta berencana ke masing-masing desa adat. Dana semesta itu kami biasanya pakai pembangunan, dan biasanya kami prioritaskan untuk upacara. Sebab kami dalam proses upacara sesuai dengan reste yang kami lakukan ini di Desa Adat Gesing ini banyak di luar yang disampaikan dari pemerintah provinsi. Nah, akhirnya kami hanya mengandalkan dari pemerintah provinsi dan kami hanya punya LPD. Jadi dana LPD itu kami kelola sesuai dengan kami bagi menjadi 3, baik di dalam perayangan, baik dari keuangan, baik di pelemahan. Sebagai wujud keseriusan dalam pembangunan di Desa Adat Gesing, prioritas awal difokuskan pada Pageperhayangan, baik secara fisik yakni pembangunan pura dalam maupun pelaksanaan dreste-dreste yang telah diwariskan sebagai budaya lokal setempat. Hal ini merupakan upaya untuk memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya kerama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti. Di tahun 2021 kami membuat pura dalam Desa Gesing karena dari dulu sekali mungkin ada kelihatan di sana yang 25 Maret 66 itu yang berdiri terakhir, sehingga di 2021 baru kami bisa membuat pura dalam karena sesuai dengan jadi dana-dana yang kita peroleh itu balik sedikit. Jadi ada bantuan dari pemerintah provinsi, kami prioritaskan karena di Kayangan 3 Pura Pusat Desa kami sudah bisa, untuk di pura dalam ini belum. Karena kami juga ingin memprioritaskan ke depan, di sini belum ada kamar mandinya, baik dapurnya itu belum. Kami akan prioritaskan ini nanti. Selain fokus pembangunan fisik pura, pelaksanaan ritus-ritus budaya sampai saat ini masih terus diupayakan. Salah satunya dengan melaksanakan upacara Nangluk Merana setiap tilem ke-6, tujuannya agar Merana tidak masuk ke wilayah desa. Rangkaian dilanjutkan dengan ide ayu Ratu Mas Ngunya Desa. Sungsungan berupa rangde. Tujuan pelaksanaan ritus ini diharapkan bisa memberikan kerahayuan bagi kerama desa. Kami punya dreste ya, untuk Nangluk Merana yang kami lakukan di pagi. Berarti Nangluk Merana di tilem ke-6 kami lakukan sesuai dengan porsi kami di dreste. Itu dalam kami sebutkan ada tri angan yang perkara, ada ulunya, ada madilnya, ada sornya. Berarti kami lakukan pertama itu adalah sesuai dengan ulu.
Karena dalam proses upacara itu kami memanusiakan upacara. Ada kepala, ada badan, dan kaki. Demikian juga adanya kami pangkonan. Kami juga melakukan itu pangkonan yang kami sebutkan pangkonan lanang istri. Itu juga ada ulunya sekali suci alit, desornya juga ada ebatan. Setelah rangkaian itu pertama kami lakukan adalah nangruk merane lunu desa. Untuk tujuannya itu adalah tidak ada meraninya masuk. Nah, jadi selanjutnya ini adalah ide Ayu Ratu Mas Menyedesi. Karena kami punya sungsungan di sini di Pura Dalam berupa rangde, itulah kami yakini beliau lah memberikan sinar suci kepada masyarakat adat yang ada di desa Adat Gesing ini. Kami yakini itu sehingga setiap di dalam keenam habis melakukan nangluk merana di ulun desa, baru kita melakukan dilan Mas Ngelawang. Itu dalamang desa itu dalam konteks setelah upacara ini beliau tedun, kami lakukan upacara-upacara sesuai dengan restu kami, lalu kami sampaikan ke pura, ada pura Pecalang Agung, yang mana pura tersebut kami yakini juga itulah selaku pengempon pura yang ada di wilayah Desa Adat Gesing, sehingga kami bisa, masyarakat kami secara umum rame desa itu menjadi sejahtera. Program-program pembangunan di bidang perhayangan yang difokuskan dalam perencanaan pembangunan desa adat juga dibarengi dengan pemberdayaan potensi pariwisata yang ada di wewidangan desa, seperti keindahan air terjun serta daya tarik jogging track. Hal tersebut untuk membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi desa dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya berpihak kepada masyarakat, berlandaskan konsep gotong royong, kebersamaan, serta persatuan yang mengakar kuat sebagai landasan untuk terus semangat membangun desa. Diharapkan berbagai upaya yang dilakukan bisa memberi dampak positif untuk Rame, baik skala maupun niskala. Tentu hal ini dilakukan melalui sinergitas bersama desa dinas dalam mengupayakan pembangunan desa berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat, karena kita selaku umat Hindu sangat percaya, akhirnya dalam kegiatan apapun kita di desa, khususnya untuk desa adat, dan kita tetap bersinergi dengan Pak Mekelnya, karena di sini dalam Papahan Perdapat 2019 itu ada Keramat Amil, mereka tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga dalam dukungan untuk pembangunan desa adat pun ini semuanya berjalan dengan baik. Kita secara desa adat itu hanya menonjolkan tingkat upacara, tetapi untuk di sisi lain kita di sini ada daerah-daerah pariwisata, namun belum bisa kami kemas. Mungkin selanjutnya, di sini ada juga air terjun, masalah potensi banyak, karena kami belum punya wadah, kalau boleh dikatakan kami di desa adat belum punya wadah untuk melakukan hal tersebut. Karena di sisi lain di sini ada sudah orang-orang luar, sudah ada yang beli tanah, mungkin ada yang membuat villa dan lain sebagainya. Karena kita di desa adat ini belum kita punya wadah. Kalau nanti wadah sudah kita punya, karena kita bersama Pak Mekel dari baru merencanakan hal tersebut seperti itu. Sinergitas bersama desa adat, yang pertama dari ranah upekara yang selalu berkoordinasi dengan desa adat, dan yang kedua masalah pembangunan yang ada di Desa Gesing yang selalu koordinasi sinergitas bersama desa adat, tujuannya untuk membangun Desa Gesing untuk bersatu ke depannya. Harapan Tiang untuk ke depannya selalu ditingkatkan hubungan sinergitas dari ranah pembangunan, seperti tadi dikatakan dari ranah pariwisata, karena di Desa Gesing ini baru memulai untuk membangun ranah pariwisata. Perlu juga Tiang sampaikan kembali bahwa ranah-ranah pariwisata yang ada di Desa Gesing, salah satunya ada air terjun, ada air panas, dan ada juga pohon beringin yang di sana dulu kala ada sejarah perjuangan di sana. Program desa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang telah menjadi rencana pembangunan beberapa tahun ke depan, baik dalam bidang perhayangan, pawongan, dan pelemahan khususnya di Desa Adat Gesing, tentu telah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali
yang dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berkakar dari kearifan lokal Satkerti. Kami berharap juga kepada Bapak Gubernur untuk dalam hal Nangun Satkerti Loko Bali, kami berharap agar dana-dana yang diberikan untuk desa adat itu agar diperbanyak. Boleh dikatakan kalau kami dalam proses 300.000 bukannya tidak cukup, kami sudah cukup tetapi kurang. Kurang itu berarti kami dalam membangun perayangan yang dalam hal ini ada kayangan tiganya yang belum selesai dan nanti bisa dilihat ini masalah setrenya juga belum begitu tuntas karena di sini ada kemiringan, mungkin itu yang kita perbaiki. Kita berharap juga dari pemerintah provinsi untuk Bapak Gubernur agar dilakukan lebih dan memberikan bantuan lebih kepada desa adat itu.